Selamat datang kembali di channel ini. Di tutorial yang kedua ini, saya akan mencoba membahas terkait dengan pembuatan grafik di dalam Microsoft Excel. Mungkin rekan-rekan di sini sudah sangat paham sekali ya terkait dengan penggunaan grafik, atau mungkin juga sudah sangat advance seperti itu. Namun tidak ada salahnya untuk refreshment, dan mana tahu tutorial yang disampaikan pada kesempatan ini bisa membantu rekan-rekan semua dalam penyusunan grafik ke depannya seperti itu. Jadi fungsi grafik dalam Microsoft Excel merupakan lukisan yang tersusun atas gambar atau garis yang ditujukan untuk menggambarkan naik turunnya suatu keadaan dari sebuah data. Grafik berfungsi untuk menampilkan data secara lebih menarik, mengetahui naik turunnya suatu keadaan data, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami seperti itu. Jadi kalau istilah dalam dunia data analis seperti itu ya, sebuah grafik akan lebih dapat berbicara daripada ribuan kata-kata seperti itu. Nah, bagaimana tutorialnya? Langsung saja kita saksikan seperti berikut. Baik rekan-rekan semua, pertama saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara membuat grafik yang sering dilakukan. Itu pertama kita pilih tab insert, kemudian kita pilih bar chart seperti itu, kita klik, kita oke. Ya, jadi ini merupakan blank ya, yang akan kita blank chart yang akan kita gunakan untuk menginput dari data grafik yang akan kita sajikan seperti itu. Setelah itu kita akan klik kanan, kemudian kita select data, kita add data, kemudian kita beri series name-nya. Dalam misal ini kan ada penjualan ya, dari penjualan video game seperti data sebelumnya, ada platformnya dari WII seperti itu, kemudian dari tahun 2006 sampai tahun 2012, dan kemudian ini ada lokasi penjualannya seperti itu, katakanlah di North America, kemudian di Europe, kemudian di global seperti itu. Nah, berarti kan untuk yang pertama kita akan beri nama di North America seperti itu. Kemudian seriesnya kita isi dengan data penjualannya. Kita oke. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan data sumbu X-nya? Kita ubah dari 1, 2, 3 sampai seterusnya menjadi tahun. Kita klik edit. Kemudian kita akan pilih range-nya di tahun 2006 sampai 2012. Oke. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini sudah jadi contoh sebuah grafik ya. Kemudian bagaimana dengan penambahan penjualan di Europe dan di global seperti itu? Biasa kalau yang sudah kan kita klik kanan kembali, kemudian kita select data kembali, kita add lagi, seriesnya kita pilih lagi, Europe sale seperti itu, dan series file-nya kita tambahkan manual seperti itu, dan oke. Dan berikutnya juga akan sama seperti itu. Oke. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang cara ini ya sudah sangat familiar ya. Namun di tutorial kali ini saya akan coba memberikan sebuah trik yang sederhana, namun mungkin bisa membantu rekan-rekan dalam pengerjaan sebuah grafik seperti itu. Untuk menambahkan grafik selanjutnya, penjualan selanjutnya, kita tidak perlu berbagai langkah seperti tadi ya. Kita cukup kopikan saja data tersebut ke dalam grafik yang akan kita tuju. Contoh, saya akan menambahkan global sales. Kemudian kita tinggal blok saja, kita copy dan kita paste. Nah, sudah jadi. Artinya kita tidak perlu langkah yang cukup berlibat untuk membuat sebuah grafik. Nah, bagaimana dengan legendanya atau bagaimana dengan keterangannya? Kita tinggal
klik kanan saja, kemudian kita select data dan kita ubah. Kita klik di series 3 ini, kemudian kita edit, kemudian kita tambahkan menjadi global cell seperti itu. Kita oke. Nah, dengan demikian grafik yang kita sajikan akan lebih cepat proses pembuatannya. Kita tinggal tambahkan judul, kemudian sumbu X, sumbu Y, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu cara cepat dalam membuat grafik. Kita tinggal copy paste saja. Ya, mungkin dalam contoh kasus ini datanya sedikit ya, jadi seakan-akan tidak ada perbedaan gitu bagaimana membuat grafik dengan cara yang umum dan dengan trik yang copy paste seperti yang tadi sudah dijelaskan. Namun jika kita mendapatkan data yang ribuan atau mendapatkan data yang cukup banyak, itu ratusan, beratus-ratus baris seperti itu, saya rasa ini kan memudahkan kita dalam pembuatan grafiknya, karena bagaimana kalau misalkan kita dalam input manual seperti itu dan kita miss terhadap data yang kita akan sajikan seperti itu biasanya sering sekali terjadi dalam pembuatan grafik, sehingga akan terjadi informasi yang kurang lengkap seperti itu. Jadi saya rasa ini bisa membantu rekan-rekan dalam untuk mempersingkat dan untuk mengefisiensikan waktu pembuatan grafik dari data teman-teman semua. Baik, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.